2 Petrus pasal 3 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11, 2, 3. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Puji Tuhan. Ketika hari Tuhan tiba, ada 2 hal yang terjadi. Yang pertama, langit dan bumi serta apapun yang di dalamnya akan hancur. Dibilang luar biasa. Semua akan hancur, semua akan luluh lantak. Tidak ada satupun yang tersisa. Sulit kita membayangkan, hanya bisa melihat dalam video ketika tsunami di Aceh terjadi, bagaimana gedung-gedung mewah, bagaimana kendaraan-kendaraan yang bagus, bagaimana orang-orang yang gagah ganteng cantik disapu bersih oleh air dalam sekejap. Tak tunggu 2 hari, tak tunggu 3 hari, dan tidak tunggu berjam-jam, habis dalam sekejap. Kita lihat juga satu peristiwa bencana alam yang ada di Sulawesi. Daratan yang dikatakan seperti air, rumah-rumah semua ditenggelamkan. Coba rumah yang begini megah, untuk merobohkan yang seperti ini, kita ada yang di ruangan ini susah merobohkan dalam 1 hari. Betul? Ayo Pak Simeon dari sana, Bu Simorangkir dari sana, susah merobohkan begini dalam 1 hari. Tapi lihat, tidak perlu berhari-hari. Rumah yang ada di Sulawesi tidak 1 tapi ratusan bisa tenggelam dikubur oleh tanah dalam waktu yang sangat singkat. Bahwa Alkitab bilang, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bayangkan saja seperti apa ngerinya. Dan semua yang ada di dalamnya, tidak satu pun itu akan terlihat, tidak satu pun itu akan tersisa. Habis semua dalam waktu yang sangat singkat, saudara. Ya, contohnya seperti sini. Yesaya 34 ayat yang ke-4. Segenap tentara langit akan hancur, dan langit digulung seperti gulungan kita. Segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang gugur dari pohon anggur, dan seperti gugurnya daun pohon ara. Menjadi tidak ada, kosong, lenyap semua. Kalau hari Tuhan tiba. Dan akan tiba. Kapan? Tunggu waktunya. Tapi sekali lagi, Dia akan datang. Maka selama kita ada di bumi, kita sedang mempersiapkan akan kedatangan Tuhan. Bapak Ibu ada di tempat ini sedang mempersiapkan kedatangan Tuhan. Kita siap atau? Mari, kekasih dalam Tuhan, selama kita hidup di bumi adalah hidup untuk persiapan untuk hari kedatangan Tuhan. Lihat dulu lagi ayat yang berikut. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-26. Waktu itu suaranya, suara Tuhan, menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, 1 kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Bumi, langit akan digoncang oleh Tuhan. Kapan? Tunggu waktunya. Yang jelas, hari itu akan tiba. Hari itu akan datang. Suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang memberikan janji, 1 kali lagi dikatakan, Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Kita baru dengar bumi yang bergelora.
gunung meletus, laut bergelora, langit belum pernah dengar. Tapi apa yang belum pernah lihat dan belum kita dengar itu, seperti langit akan digoncangkan, akan kita dengar satu kali waktu. Kapan? Tunggu. Jangan kaget, Alkitab sudah memberitahukan kepada kita. Daud saya, Alkitab sudah memberitahu kepada kita jauh sebelumnya. Amin. Satu lagi. Matius pasal 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Semua akan berlalu. Tapi yang tinggal tetap hanya satu, apa? Firman Tuhan. Hanya itu yang tinggal tetap. Yang kedua, neraka pasti tidak enak. Alkitab kalau kita lihat bahwa neraka itu sudah pasti tidak enak. Karena ketika orang ada di dalam neraka itu selama-lamanya dan terus-menerus siang malam ada di dalam api itu, siapa tahan? Maka saya bilang tidak enak. Coba klik Wahyu pasal 4 ayat 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Sampai di sini. Siang malam mereka tak henti-hentinya disiksa. Itu neraka. Ya. Satu kali akan tiba orang yang ada di dalam neraka itu, siang malam mereka ada di sana dan mereka disiksa. Orang yang ada di dalam kerajaan surga, mereka akan ada dalam ujian penyembahan di surga. Nanti kita lihat ada sukacita, ada pujian, ada penyembahan yang hanya diketahui oleh orang-orang surga. Siapapun tidak akan mengerti pujian mereka. Tidak satu orang pun yang tahu pujian itu. Mau belajar, tidak bisa. Mau seperti apa belajar kita pujian surga itu tidak kau dapat. Kalau sudah di surga nanti kita lihat ayatnya. Hanya orang surga yang ngerti menyanyikan pujian itu. Maka kita lihat sampai di sini dulu. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Ini orang yang di neraka, saudara-saudara. Ya, karena katakan asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Siang malam mereka tidak henti-henti disiksa. Piye rasanya dalam neraka itu, saudara. Matius 13 ayat 49-50. Ini kondisi neraka. Demikianlah juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang ya, tidak bergabung orang jahat dengan orang benar di neraka baik di surga. Tidak. Orang benar ya ke surga, orang jahat ke neraka, sama seperti kambing dan domba. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Kondisi neraka begitu. Di sanalah akan terdapat ratapan dan katak gigi. Siapa bilang yang neraka? Tidak enak. Kondisinya lihat. Yang pertama tadi siang malam mereka disiksa. Yang kedua kali di sana ada ratapan, ada tangisan, dan ada kertak gigi. Bukan cuma tangisan. Itu kondisinya neraka. Alkitab yang bilang, bukan aku. Ayo yang lain seperti apa? Jika tanganmu menyesatkan engkau, peganglah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan pulung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. 44. Di tempat itu apa? Ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan neraka. Apinya tidak padam.
Mau ribuan tahun tidak ada waktu. 1000 tahun leren api nenda. Tapi terus menerus menyala selama-lama itu neraka. Dan orang yang ada dalam neraka itu berulang. Manusia hidup di neraka bukan mati, tapi berulang. Ulat itu tidak mati juga, betul? Artinya dituntut kita harus lebih, ya, dituntut kepada kita harus sempurna. Kita orang percaya tidak selamanya ada di dalam dunia ini, di dalam bumi ini. Kita yang percaya kepada Yesus, yang sungguh-sungguh akan beralih, akan pindah dari bumi yang panah ini kepada langit dan bumi baru. Ingat Bapak Ibu, kau tidak selamanya di sini. Amin. Kita, Bapak Ibu, saya tidak selamanya di bumi. Kita akan pindah. Kita akan beralih dari bumi ini. Amin. Alkitab dalam Filipi pasal 3 ayat 20 bilang itu bahwa kewargaan kita bukan di bumi, tapi di surga. 2 Korintus 5 ayat 1 dan 2. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, perhatikan, Allah telah apa? Menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman berapa hari? Kekal. Bukan sejuta hari. Kekal kediaman kita di surga. Yang tidak dibuat, bukan buatan manusia, tapi buatan Tuhan. Kita akan ada di sana. Amin. Itu sebabnya kita akan pindah, beralih dari bumi ini ke tempat kediaman yang Tuhan sediakan, surga. Itulah tempatmu, itulah tempatku. Jika kita sungguh-sungguh. Tapi pada ayatnya yang ke-11 untuk mendorong kita, mengingatkan kita supaya sungguh-sungguh. Coba. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, kalau semuanya akan berlalu, langit dan bumi ini akan hancur, maka apa katakan? Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jangan biasa-biasa. Bahwa di neraka sakit karena kertak gigi, ada ulat yang tidak mati. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini loh tuntutannya Tuhan kepada kita. Kita harus sempurna betul. Kita harus benar-benar perfect buat Tuhan. Nggak asal-asal. Benar, keselamatan itu anugerah, bukan karena perbuatan baik kita. Tapi keselamatan itu tidak otomatis menjadi bagianmu ketika kau menjadi orang Kristen. Karena tidak semua orang Kristen ke surga, tidak. Banyak yang dipanggil, sedikit. Nah, seperti betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Dituntut kesucian kita, dituntut kesungguhan dan keseriusan kita bertuhan. Tidak asal jadi Kristen, datang sekarang 2 bulan tidak datang, berdoa hari ini 1 tahun tidak berdoa. Loh, biar kau menang ke Tuhan. Hendaklah kamu sempurna sama seperti aku adalah sempurna. Diminta kesempurnaan. Jangan bilang cukuplah hanya di gereja aku baca Alkitab berdoa. Hanya 1 jam, 2 jam. Sekian puluh jam lagi kau PDW. Lah kau bilang kau mau ke surga. Saya katakan tidak. Lewat firman, ya, firman yang ku tahu itu mengatakan tidak. Betapa suci dan salehnya kamu harus dituntut satu kesungguhan, keseriusan kepada kita. Kau mau cari uang boleh, mau lembur boleh, mau tidak ibadah boleh. Tak jangan pernah menyesal seperti 10 anak darah itu. 5 tinggal 5 di bawah, lalu 5 itu ketuk-ketuk. Oh, Tuhan bukakan
bukan jauh sebelumnya. Lah kalau itu pilihanmu, leda-leda tidak menyiapkan minyak, ya monggo. Tapi saya mau katakan kepada kita, betapa suci dan salehnya kita ini. Kalau orang bilang sok pendeta, lah iyalah. Memang tuntutannya begitu. Cuma taruhan 1.000 loh, masa tidak mau tahu? Cuma 1.000 main-main gitu. Pak Nardi masih main. Kita anggap itu main-main. Tapi sebenarnya kita sudah menyakiti hati Tuhan. Amin. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kalau cuma mainan 1.000 tidak apa-apa, tidak bisa, tidak diperkenan Tuhan. Kita harus dituntut satu kesucian, satu kesalehan yang luar biasa. Mau main-main dengan Tuhan tidak bisa. Tapi kalau itu pilihan main tidak apa-apa. Ya, saya mau bilang kepada kita, serius dengan Tuhan. Tapi kalau saya bilang tidak usah bawa persembahanmu sampai kau benar-benar berjumpa dengan Tuhan, kita dituntut harus begitu sempurna dengan Tuhan. Tuntutan Tuhan kepada kita satu, kita harus hidup dalam kesucian perkenanan Tuhan. Omong kosong sangat keliru kalau ada orang bilang percaya Yesus cukup. Tadinya dia dari luar Kristus, bisikin aja ke telinga orang sakit itu sampai dia terima Yesus. Amin, selamat. Walaupun dia belum pernah ke gereja. Karena siapa yang mengaku dalam mulut, percaya dalam hati, Alkitab bilang selamat. Selamat. Tapi setahun, 2 tahun cuma percaya saja, enggak loh. Tapi juga betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bukan cuma percaya berhenti enggak. Ini saya kasih tahu kepada kita. Yuk tunjukkan. Filipi 2:12. Hai saudara-saudara yang kekasih, apa? Kami senantiasa taat. Bukan cuma Bapak Ibu, aku juga harus taat. Kita harus taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jangan asal percaya, tapi milikilah rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Kita itu tidak gentar sama Tuhan. Kamu kemana ke gereja? Kita salam sama Tuhan Yesus ya. Mana ada gentarnya begitu dengan Tuhan Yesus? Melecehkan dia. Mau gampang ikut Tuhan ke surga? Udah. Jangan bilang cukup dengan percaya Yesus selamat. Tidak. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini contoh yang salah. Yuk, klik. Kita Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang 5. Saya bacakan kepada kita pelan-pelan. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia ada dalam 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya, kata Tuhan di situ, dan nama Bapaknya. 2. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guru yang dahsyat didengar oleh 144.000. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu apa? Nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah diterus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba, mengikuti Yesus itu kemana saja pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Mereka yang 144.000 itu
ditebus oleh Tuhan. Betul? Dan di dalam mulut mereka 144.000 itu, perhatikan, dan di dalam mulut mereka apa? Itu betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tidak ada dusta. Terus, mereka tidak bercela. Betapa suci dan salehnya. Gitu loh tuntutannya kepada kita. Pernahkah Bapak Ibu berdusta? Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bukan sembarang. Sudah tidak ibadah, ngomong sakarape, pisu-pisu, ngomongin kotor-kotor, bohong, dusta. Pastikan kita adalah orang yang ditebus itu. Pastikan kita adalah orang yang tidak bercela itu. Perbaiki hidupmu. Amin. Perbaiki hidup kita. Monggo nak paksa-paksa kau ke surga, tapi kebenaran harus saya sampaikan. Di tempat lain tidak berani ngomong begini. Lari nanti. Saya mau ajak kepada kita serius berdoa. Kalau tidak pun itu pilihan. Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, hanya satu ini loh pohon yang di tengah-tengah taman ini jangan kau makan. Semua boleh. Dan nurut, monggo. 2 Korintus bilang kepada kita. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah apa? Dan usahakan dirimu supaya sempurna. Nah itu betapa saleh dan sucinya kamu harus hidup. Ke surga itu dituntut satu hal yang sempurna. Jangan cukup percaya Yesus selama. Dah. Kau rugi kalau dapat pengajaran yang begitu, kau akan ke neraka. Betul. Kita ini semua akan ke neraka kalau cukup hanya percaya selesai. Maka banyak orang ke neraka. Bukan dikit. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang dipilih itu adalah orang yang memperhatikan hidup dalam kesucian dan kesalehan. Tuntutan Tuhan kepada kita, hidup dalam kesucian. Yang kedua, kita lebih serius mencari Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan, harus taat, baca firman, berdoa, ibadah setia, senangkan Tuhan. Kita harus berubah secara drastis. Ini contoh yang berubah drastis. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan 2 suku bangsa, yaitu Moab dan Ammon. Datang berperang melawan Yosafat. Bersama-sama sepasukan orang Memunim. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, ada satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asir, dari Edom, menyerang Yosafat, kan gitu, menyerang tuanku Yosafat. Datang mereka pasukan besar. Sekarang mereka ada di Hazezon Tamar, yakni Edom. Jadi Yosafat apa? Takut. Tapi di tengah ketakutan itu, Yosafat tidak tenang-tenang lagi. Ada satu perubahan. Perhatikan. Lalu mengambil keputusan untuk, nah ini sampai di sini dulu. Tadinya dia hidup nyaman, tenang. Ini ada yang memberi informasi. Yosafat, ada sepasukan besar datang berperang melawanmu. Bani Ammon, Bani Moab, sepasukan Memunim. Takut dia. Saya tidak mampu, tidak sanggup secara fisik. Aku akan mati sebentar oleh mereka. Tapi di tengah ketakutan itu dia mengambil keputusan mencari Tuhan. Ini yang saya mau bilang, ada perubahan drastis. Lalu tanya lagi, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk, nah ini ada perubahan drastis. Mereka mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan. Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada dalam tangan Tuhan, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Tuhan. Ada perubahan yang drastis.
Lagi, lihat. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, berbuat jinaknya kan menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulari anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lihat ini Daud ini, ada perubahan. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia apa? Berpuasa dengan tekun. Dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Ada perubahan. Sudah berdosa, dibilang anak yang dalam kandungan perempuan yang kau jinai itu akan mati. Mati ya, aku udah melakukan perzinahan, udah berdosa, masa anak itu mati? Dia lakukan berbuat perubahan drastis. Bapak Ibu, saya mau ajak kita, kalau kau selama ini biasa-biasa, Allah percaya Yesus telah mati, udah cukup, leda-leda ya sudahlah, datang pokoknya biar aku kelihatan oleh Pak Simbolon tak ibadah datang, udah tak kasih persembahan apa-apa. Dan kita dibutuhkan hati yang menyerah kepada Tuhan. Amin. Miliki perubahan yang drastis. Kalau kau biasa-biasa sekarang ibadah, kalau kau sekarang biasa-biasa persekutuanmu dengan Tuhan, berubah sekarang. Saya ajak kita untuk beribadah. Datang di ibadah Rabu, datang di ibadah Jumat, datang di ibadah doa pagi. Semua datang. Saya undang kita semua saudara-saudara. Mari hadiri ibadah itu. Hadiri perjumpaan dengan Tuhan. Dan kehadiranmu jangan sekedar hadir, datang, duduk. Pastikan hubunganmu dengan Tuhan tetap tersambung. Amin. Itu loh saudara. Tidak masalah dengan gaya hidupmu. Mau nongeng kalau begini, monggo kalau mau begitu. Ya, silakan. Tapi datang, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Berubah, jangan biasa-biasa.